Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramandhani Permadiwi di Sumaningrum dengan NIM 20220110440113 ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Jaringan Saraf dengan dosen pengampu Ibu Nurbaya SPD MPD, mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 1. Topik pembahasan dalam jaringan saraf yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada neuron, yang kedua ada neuroglia, yang ketiga ada serat-serat saraf, yang keempat ada sistem saraf otonom, yang terakhir ada ujung saraf eferen dan aferen. Sistem saraf tersusun atas dua jenis sel. Jenis pertama, kalian sudah sering dengar, yaitu neuron. Dan jenis kedua, kalian akan jarang dengar, yaitu neuroglia. Nah, kita mulai dengan neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi dalam mengirimkan sinyal. Sinyalnya kayak gimana sih? Misalnya ini kita mau gerakin tangan. Nah, otak kita bakal mengirim sinyal melalui neuron ke otot tangan supaya tangan kita bisa bergerak-gerak. Atau misal jari kita lagi ngeraba permukaan kayu yang kasar. Maka neuron-neuron pada daerah di jari kita ini akan mengirimkan sinyal ke otak agar otak dapat mengetahui bahwa kayu ini permukaannya kasar. Jadi, neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi, dan informasinya ini berupa sinyal tadi. Ciri-ciri dari neuron, yang pertama mempunyai nukleus, yang kedua badan sel bercabang dua, dendrit dan akson, yang ketiga badan sel berbentuk lonjong. Nah, teman-teman bisa melihat itu ada sel saraf neuron gambarnya. Ya, fungsi lainnya yaitu sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls agar organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Nah, neuron ini terletak pada otak dan sumsum tulang belakang yang merupakan sistem saraf pusat. Neuron juga terletak di seluruh tubuh pada sistem saraf tepi. Kita masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu neuroglia. Meskipun kita lebih sering dengar kata neuron dalam pembelajaran sehari-hari, sebenarnya neuroglia yang ada di dalam tubuh kita tuh jauh lebih banyak ketimbang neuron. Tapi berbeda dengan neuron. Neuroglia ini dia tidak bisa mengirimkan sinyal. Neuroglia ini lebih berperan dalam pemandu sorak untuk neuron yang lagi bekerja keras dalam mengirimkan sinyal. Neuroglia bakal kasih nutrisi ke neuron berupa oksigen. Pokoknya tuh dia akan mendukung dan melindungi neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Ciri-ciri neuroglia yaitu 1. Jumlahnya lebih banyak ketimbang neuron 5-10 kali lipat. Yang kedua, sel utama dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga, mampu membelah diri. Fungsi lain dari neuroglia yaitu memberikan nutrisi kepada neuron dan pelindung, menunjang neuron. Nah, teman-teman bisa melihat itu di atas ada gambar neuroglia. Nah, dia terletak di sistem saraf pusat dan tepi. Neuron dan neuroglia akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita sehingga sistem saraf itu membentuk dua divisi, yaitu divisi pertama sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini dia tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Dia tuh menyusun sistem saraf pusat yang ada di tengah tubuh kita. Nah, otak kita ini tersusun atas 100 miliar neuron. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berada di ujung tubuh kita. Dia menyebar di daerah tepi tubuh dan dia di luar sistem saraf pusat. Dia tersusun atas beberapa komponen, salah satunya tuh nervus. Dia menghubungkan semua bagian tubuh kita yang berupa otak dan sumsum tulang belakang yang saya sudah jelaskan di sistem saraf pusat.
topik yang ketiga yaitu serat-serat saraf. Nah, teman-teman bisa melihat ada gambarnya, gambar preparatnya. Nah, itu dia berfungsi sebagai mengirimkan pesan listrik dan kimia ke saraf lain, kelenjar dan otot untuk membuat komunikasi dalam proses. Nah, letaknya itu di bagian terdalam saraf dan terselubung di dalam mielin. Ciri-cirinya, yang pertama berupa serat panjang, yang kedua percabangannya sedikit, yang ketiga terbungkus oleh selaput lemak berwarna putih. Kita masuk pada topik pembahasan yang keempat, yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini aktivitasnya tidak berada di bawah kesadaran langsung, artinya kita tidak mengetahui bahwa otot itu bekerja di bawah kesadarannya kita. Nah, dia berperan penting dalam aktivitas involuntar tubuh, diantaranya kardiovaskular dan gastrointestinal. Sistem saraf otonom ini dia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis ini dia bekerja pada organ yang sama, tetapi dia menghasilkan respon yang berlawanan untuk mencapai homeostatis tubuh. Misalnya, kalau parasimpatis dia mengencangkan detak jantung, maka simpatis ini dia memperlambat detak jantung. Misalkan lagi, kalau parasimpatis dia membesarkan pupil mata, berarti simpatis ini dia mengecilkan. Begitu sebaliknya karena dia berlawanan tetapi dalam organ yang sama. Nah, sistem saraf otonom ini dia mengendalikan organ apa aja sih? Nah, dia mengendalikan organ yang kayak bekerja secara otomatis. Contohnya otot polos, otot jantung, seperti lambung atau yang lain-lainnya. Fungsi dari sistem saraf otonom ini, dia bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Ciri-cirinya yaitu dia berfungsi tanpa kendali sadar sepanjang umur organisme. Letaknya, dia terletak pada medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Nah, sekarang kita masuk dalam topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu ujung saraf eferen dan aferen. Teman-teman bisa melihatkan gambar yang saya sudah lampirkan di situ. Nah, yang pertama saya akan membahas fungsi. Fungsi eferen yaitu dia mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar. Sedangkan aferen, dia menyalurkan impuls melalui reseptor yang berasal dari kulit maupun alat indera lainnya ke otak dan sumsum tulang belakang sebagai SSP atau sistem saraf pusat. Nah, kita masuk dalam ciri-ciri. Yang pertama, eferen yaitu secara luas dapat dilihat terdiri dari 3 bagian, sel, akson, dendrit, ditemukan pada primata. Dan yang terakhir, mempersarafi serat otot. Terus kita masuk pada aferen, yaitu yang pertama ada dendrit berhubungan dengan reseptor, dan yang kedua ujung akson berhubungan dengan saraf asosiasi. Nah, letaknya eferen itu berletak di langsung dengan kelenjar otot. Dan yang kedua itu aferen letaknya berhubungan langsung dengan alat indera atau reseptor. Nah, di sini saya akan kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini kayak tangannya kita tergores sesuatu kayak pisau atau luka. Kita sering mengucapkan, aduh sakit. Nah, itu apa hubungannya dengan saraf? Nah, itu terjadi karena gerak refleks. Gerak refleks ini gerak yang tidak disadari karena hantaran impulsnya tuh mirip gerak biasa. Nah, bagaimana sih alur kenapa bisa sampai rasa sakit gitu? Nah, itu dimulai dari rangsangan. Nah, rangsangan itu misal kayak tangan yang luka. Nah, itu dia menjalan ke reseptor. Reseptor ini dia langsung ke neuron sensorik, terus dia masuk ke konektor.
konektor ini bisa otak atau sumsum tulang belakang. Tapi kalau untuk yang luka itu biasanya otak. Nah, habis itu ke neuron motorik atau efektor. Langsung lanjut ke efektor. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga penyakit diabetes itu dia salah satunya penyebabnya itu karena adanya kerusakan pada saraf atau neuropati diabetik yang disebabkan oleh diabetes atau gula darah yang naik. Nah, ini dia menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, nyeri, atau lemah pada tangan dan kaki. Jadi, penyakit diabetes juga itu berhubungan dengan saraf loh.